Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Bersukacita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua pasti mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Karena kita sudah bersama-sama mendapat anugerah dari Tuhan, mari kita mempersembahkan hati kita untuk kita datang beribadah dengan sepenuh hati kita, memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk pengagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh berada di tempat ini semua karena kasih-Mu atas setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan terus memberikan kami Tuhan hikmat-Mu, memberikan kami kekuatan yang akan dari Tuhan. Tuhan, biarlah saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang dengan mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong untuk acara ibadah di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan yang berotoritas penuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kembali kita mau bersama-sama katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikuti. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sembah Tuhan. Oh, haleluya. Hadirat-Mu kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semangat, masih semangat? Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dialah anak Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya, sebab Dia hidup.
kita mau bersama-sama katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari saya undang kembali untuk kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah kekuatan kita. Amin. Meskipun musuh di samping kita, tapi Tuhan akan senantiasa berperang atas kita. Haleluya. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Bersama-sama kita kembali katakan dengan penuh iman. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya ketika kita mau bersama-sama berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah gentar, kita tidak akan pernah takut. Karena Dialah benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari kita mau bersama-sama kembali bangkit berdiri. Kita mau merasakan sukacita yang akan dari Allah Bapa kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau
hidupku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Sebelum kita duduk bersama-sama, kita mau sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita percaya kita sudah bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian kita. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi, karena kita percaya hati inilah rumah Tuhan. Biarlah Tuhan itu berdiam dalam bait kudusnya, berdiam dalam hati kita. Terima kasih, terima kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Kembali kita mau katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kembali katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku
hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada di hati ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa, senantiasa kau pun ada. Senantiasa, senantiasa kau pun ada. Kami percaya dengan iman kami, dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada bagi kami. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan masih tetap bersama dengan kami. Segala kemustahilan bagi kami, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang menguatkan kembali semangat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau menyerah dengan keadaan kami. Kami tidak mau menyerah dengan situasi kami, tapi kami terus berharap kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang sanggup melepaskan kami, menyembuhkan kami, memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jikalau kami ada hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan yang beserta dengan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengajarkan kebenaran bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawakan pujian yang indah untuk ibadah pada hari ini. Hari ini kita masih dalam tema yang sama, di bulan yang sama, yaitu mindset kebangkitan dari antara orang mati menentukan kesempurnaan. Bapak Ibu, kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Dan setiap keputusan yang kita ambil juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Kita mempertimbangkan sesuatu, kita menilai sesuatu dengan pikiran kita, dan kita memutuskannya. Oleh karena itu, ada satu quotes yang mengatakan bahwa pikiran kita adalah medan peperangan. Setiap hari kita berperang dengan pikiran kita, dan juga pikiran ini bisa mempengaruhi perasaan kita. Oleh karena itu tidak heran jika seseorang hari ini dia bahagia, besoknya dia bisa menjadi orang yang tidak bahagia, tergantung pikirannya dan suasana hatinya. Hari ini kita bisa membuat satu janji yang indah, tapi kedepannya kita bisa mengingkari janji itu. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita bisa berubah. Oleh karena itu Alkitab berkata, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah Bapak Ibu, dalam Alkitab kita juga melihat Yesus ketika dia menjadi manusia, dia juga berperang dengan pikirannya. Pada waktu dicobai oleh iblis, Yesus juga berperang dengan pikirannya.
ketika dia akan disalibkan, dia juga berperang dengan pikirannya. Dia ke Taman Getsemani dan Alkitab mengatakan dia berdoa dan peluhnya seperti darah. Kenapa? Ada pergumulan dalam batinnya. Pergumulan yang sangat hebat sehingga peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah. Jadi kita melihat Yesus pun dalam kemanusiaannya, dia mengalami peperangan dalam pikiran. Dia akan disalibkan. Secara manusia dia ingin menolak, tetapi dia kembali kepada kehendak Bapa. Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kemudian Yesus juga berperang dengan pikirannya. Kenapa? Dia dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya ketika dia ditangkap. Sebagai manusia normal, kita akan merasa kecewa. Ketika kita punya orang dekat, tetapi orang dekat itu mengkhianati kita. Ketika kita punya teman dekat saudara dan mereka malah meninggalkan kita dalam keadaan yang susah. Kita akan merasa kecewa. Pikiran kita akan penuh dengan rasa-rasa benci dan hati kita juga sama. Tetapi Yesus dalam kemanusiaannya dia menunjukkan teladan. Meskipun dia dilukai, dia dikhianati, dia ditinggalkan, dia tetap mengasihi murid-muridnya. Amin. Ini teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Siapa di antara kita sebagai manusia normal, kita disakiti, kita dikhianati, bahkan mungkin nyawa kita terancam. Tapi ketika kita bisa lolos dari itu, kita tetap mengasihi mereka yang berbuat jahat. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan hari ini kita melihat pikiran kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti menjadi orang yang sempurna dalam kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada firman dan kita percaya suatu saat Tuhan pasti akan mempermuliakan kita, maka kita hari ini akan menjaga hidup kita dengan sedemikian rupa supaya suatu saat ketika kita mengakhiri pertandingan hidup kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu yang kita harapkan. Jadi sebagai orang Kristen kita punya pikiran, Tuhan, aku mau hidupku yang sekarang itu punya arti ketika aku mati nanti, sehingga aku dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau. Kalau pikiran ini ada Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Untuk apa? Menjaga hidup kita dengan benar. Kita akan berhati-hati dengan hidup kita. Kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan sembarangan. Kita akan penuh pertimbangan. Kenapa? Karena pikiran kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti akan Tuhan genapi. Hari ini kita akan belajar dengan tema melawan serangan. Slide berikutnya, tolong dibantu. Tujuannya apa? Menolak pikiran duniawi. Hari-hari ini kita melihat kondisi sedang tidak baik. Ada perang dagang antara China dan Amerika. Dan beberapa teman-teman saya yang pengusaha, mereka juga cerita. Hari-hari ini begitu susah. Katanya lebih susah dibanding pada waktu COVID. Betul atau enggak Bapak Ibu yang juga pengusaha di tempat ini, saya enggak tahu. Tapi beberapa teman-teman saya bercerita, sekarang ekonomi susah. Lebih susah daripada pada waktu zaman COVID. Zaman COVID itu masih mending, tapi sekarang jauh lebih susah. Tapi mereka berkata, meskipun keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, tetapi mereka tetap punya pengharapan. Karena ada Yesus yang memberikan mereka pengharapan. Amin. Kita percaya, meskipun keadaan dunia tidak baik-baik saja, tapi kita punya pengharapan yang akan membuat kita tetap kuat, yaitu Yesus yang hidup dalam kita. Mari kita akan buka Alkitab kita, Matius pasal yang keempat. Slide berikutnya. Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Ada satu kisah yang menarik yang tidak asing bagi kita tentang pencobaan di padang gurun. Alkitab menceritakan, Matius menceritakan ketika Yesus setelah dibaptis, maka dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ada berapa pencobaan Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama, iblis mengatakan, Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Yang kedua,
iblis mengajak Yesus ke bubungan bait Allah dan berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka firman mengatakan malaikat-malaikat akan datang dan menatang kakimu dengan tangannya. Dan yang ketiga, pencobaan ketiga adalah iblis membawa Yesus ke satu gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dan menawarkan kepada Yesus, jika engkau menyembah aku, maka semua kekuasaan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi walaupun 3 pencobaan itu diberikan kepada Yesus, Alkitab berkata apa? Yesus menolak dan melawannya. Dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kita melihat teladan yang Yesus berikan. Dia tidak tergoda oleh cobaan iblis, meskipun pada waktu itu kondisi dia bisa saja mengikuti apa yang iblis tawarkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja serangan-serangan daripada iblis dari kisah pencobaan di padang gurun. Kita lihat ayat pertama, tolong bacakan ayat pertama. Begini firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Yang pertama, iblis menyerang kelemahan. Alkitab mengatakan pada ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Puasa berapa hari Bapak Ibu? 40 hari 40 malam. Ada yang di sini pernah puasa 40 hari 40 malam, bisa angkat tangannya? Saya juga enggak pernah. Ada yang pernah puasa 30 hari 30 malam? Saya juga enggak pernah. 10 hari 10 malam? Enggak ada. 3 hari 3 malam ada yang pernah Bapak Ibu? Pasti ada. Oke, 1, 2, 3, 4, ya 5, 6, wah banyak Bapak Ibu. Ya saya juga pernah kalau 3 hari 3 malam. Jadi waktu saya sekolah teologi di STT, kita ada yang namanya doa puasa Ester. Benar teman-teman yang dari STT ya kan? Ada yang namanya doa puasa Ester, itu kurang lebih 3 hari 3 malam. Boleh dicoba Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Itu tidak akan mencabut nyawa Bapak Ibu, tetapi membuat Bapak Ibu lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ya, doa puasa Ester 3 hari 3 malam. Kita nggak makan, nggak minum. Oleh karena kondisi tidak makan, tidak minum, maka laparlah kami pada waktu itu. Sama dengan Yesus, 40 hari 40 malam, setelah itu Yesuslah lapar. Kalau kami enggak, pada hari pertama maka kami sudah lapar. Ya, itulah bedanya kami dengan Yesus. Tapi 3 hari 3 malam itu bisa kami lalui. Tapi ada beberapa teman yang nggak bisa. Kenapa? Lapar, haus. Kalau orang puasa, yang paling nggak kuat nahan itu apa Bapak Ibu? Lapar atau haus? Haus. Kalau puasa, yang paling nggak tahan itu haus. Sama, kami waktu doa puasa Ester, itu hausnya minta ampun. Kemudian ibadahnya, dari tempat kami nginep ke tempat ibadah itu harus naik Bapak Ibu, cukup jauh, naik tangga. Jadi bisa bayangkan, kondisi Bapak Ibu nggak makan, nggak minum selama 3 hari, itu masih dibarengi dengan Bapak Ibu harus naik turun untuk pergi ibadah. Kemudian sampai di tempat ibadah harus nyanyi, dengar firman dan sebagainya. Satu kali ada pembicara yang kami undang, dia nggak puasa. Jadi kami seperti Bapak Ibu ya lagi duduk dengar firman. Dia bawa segelas minuman Bapak Ibu. Dia tusukkan pipetnya dan dia minum. Waduh, melihat dia minum Bapak Ibu, kita juga merasa kami juga pengen minum. Hanya melihat saja, tapi kami punya rasa kami juga mau minum. Tapi kami ingat, kami sedang puasa. Sampai ada teman, karena saking gak kuatnya, air keran Bapak Ibu yang untuk kumur mulut itu diminum. Kenapa? Saking gak kuatnya nahan haus. Jadi itu kondisi orang puasa, lapar, haus itu sudah pasti. Oleh karena itu Alkitab mengatakan setelah 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3-4 tolong bacakan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 2 bagian terakhir dikatakan, akhirnya laparlah Yesus, dan ayat 3 mengatakan, lalu datanglah si pencoba.
Pertanyaan saya, kenapa harus pada waktu Yesus lapar baru iblis itu datang? Kenapa tidak pada waktu hari ke-30, hari ke-20, atau hari pertama? Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah hari 40, iblis tahu Yesus sedang lapar dan dia butuh makan. Kalau orang setelah berpuasa dan dia makan, itu hal yang wajar. Kita kalau puasa, setelah selesai puasa, apa yang kita lakukan? Pasti kita cari minum, kita cari makan. Itu bukan hal yang salah. Dan pada waktu Yesus juga sama. Alkitab mengatakan setelah 40 hari, 40 malam, maka Yesus lapar karena puasanya sudah selesai. Ini waktu untuk makan, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah iblis mengambil kesempatan itu untuk memerintahkan Yesus supaya roti itu dibuat daripada batu. Iblis bilang, Yesus engkau lapar, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Ini berbicara tentang ketaatan dan ketundukan. Yesus tidak tunduk kepada iblis, Yesus tidak taat kepada iblis, tetapi Yesus tunduk kepada Bapa. Oleh karena itu, Yesus tahu, memang dia lapar, memang dia harus makan, tapi bukan makan berdasarkan perintah dari iblis. Tetapi dia akan makan dan dia akan buka puasa atas perintah daripada Bapa. Jadi kita melihat Yesus, dia tahu apa yang iblis mau dari dirinya. Dan kita lihat juga, iblis cerdik, dia mengambil kesempatan itu. Dia tahu Yesus sudah mulai lapar ini. Yesus akan makan ini. Aku datang aku cobai pasti dia nanti juga makan. Karena puasanya sudah selesai. Seringkali iblis juga sama Bapak Ibu. Iblis tahu kelemahan kita. Iblis tahu waktu yang tepat untuk mencobai kita. Oleh karena itu kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 8, Alkitab mengatakan iblis itu seperti si singa. Dia akan mencari waktu yang tepat untuk menerkam orang percaya. Itulah yang iblis lakukan. Dia tahu kelemahan kita dan dia menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Sama dengan apa yang dialami oleh Yesus. Iblis tahu kelemahan kita dan dia mau menjatuhkan. Tetapi Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi kalau Tuhan tahu kelemahan kita, dia mau menguatkan dan memberikan kita kekuatan. Amin. Itu bedanya iblis dan Tuhan. Iblis tahu kelemahan kita, tapi bertujuan untuk menjatuhkan. Namun Tuhan, dia tahu kelemahan kita. Tapi Tuhan mau menguatkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, ada berbagai cara yang iblis gunakan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Yang pertama apa? Dengan hasutan. Masih slide yang sebelumnya. Berikutnya. Ya. Yang pertama adalah dengan hasutan. Iblis bisa mencobai kelemahan kita. Yang pertama adalah dengan hasutan. Seperti yang Yesus alami. Dihasut. Supaya mengubah batu menjadi roti. Orang-orang percaya hari-hari ini juga banyak mengalami pencobaan dengan apa? Hasutan iblis. Kelihatannya yang kita lakukan ini benar. Tapi ternyata salah. Kelihatannya ini enggak apa-apa. Tapi ternyata di luar kebenaran. Contoh, kita mungkin di perusahaan atau satu organisasi dipercayakan memegang uang. Tapi satu kali karena kondisi ekonomi, karena kita butuh uang, akhirnya kita kepepet. Lalu kita dihasut oleh iblis. Loh, kamu kan bendahara, kamu kan megang uang perusahaan. Pakai toh uang itu dulu, kan gak ada yang tahu. Nanti kalau ada uang lagi baru diganti uangnya. Pakai aja, kamu kan lagi butuh hari ini. Kamu gak ada pemasukan hari ini, punya kebutuhan yang begitu banyak. Dan sekarang kamu pegang uang perusahaan, kamu bendahara. Pakai aja dulu uangnya, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu kok, bosmu nggak tahu, nggak ada yang audit. Pakai aja dulu, nanti kalau ada uang baru engkau ganti. Kelihatannya benar Bapak Ibu secara manusia. Kita pakai dulu uang yang ada. Meskipun itu bukan milik kita. Iblis mulai menghasut kita.
pakai saja, nggak apa-apa. Nanti juga diganti. Akhirnya apa? Karena kita terbiasa dengan itu. Lama-lama kita lakukan terus, dan akhirnya apa? Itu menjadi kebiasaan, dan akhirnya ketika kita tidak bisa membayar, maka itu menjadi dosa. Ada begitu banyak orang dihasut oleh iblis untuk melakukan apa yang iblis mau. Kemudian cara iblis yang kedua adalah dengan apa? Mengintimidasi. Yang pertama menghasut, yang kedua mengintimidasi. Kalau kita baca Lukas pasal 15, maka kita akan temukan satu cerita tentang anak bungsu. Ketika anak bungsu ingin pulang ke rumah bapaknya, apa yang dikatakan Alkitab? Dia mulai berpikir, apakah bapak mau terima aku? Aku sudah habiskan seluruh harta yang diberikan. Aku sekarang gak punya apa-apa. Aku sekarang kotor menjadi penjaga babi. Dan sekarang aku harus pulang ke rumah bapakku. Apakah bapakku mau menerima? Itu intimidasi Bapak Ibu. Padahal Alkitab mengatakan setiap hari bapaknya menunggu kapan anak ini pulang kepadanya. Tapi pikiran si anak berpikir, apa mau bapakku menerima aku? Hari-hari ini juga sama, banyak anak-anak Tuhan. Ketika mereka mau berubah, ketika mereka mau kembali kepada kebenaran, ada intimidasi di pikiran mereka. Kamu sudah kotor, kamu sudah najis, gak mungkinlah kamu bisa berubah, gak mungkinlah orang-orang mau terima kamu, gak mungkinlah hidupmu berguna. Ada begitu banyak orang mengalami seperti itu. Ada begitu banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mengalami kesehatan mental. Dan tidak jarang daripada mereka bunuh diri. Kenapa? Ada intimidasi di pikiran mereka. Bagaimana masa depan saya? Hidup saya seperti ini. Saya mantan penjahat. Hidup saya kotor dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau katakan, apapun intimidasi di pikiranmu, Tuhan mengasihi engkau. Amin. Tuhan mengasihi kita, apapun keadaan kita. Yang penting kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau kembali. Seperti anak bungsu. Dia sudah habis-habisan. Dia gak punya apa-apa. Pulang pun mungkin merepotkan orang tuanya saja. Tapi hati Bapa tidak seperti hati manusia. Sekali lagi saya mau katakan, hati Bapa kita di sorga itu tidak seperti hati manusia. Dia mengasihi, dia sayang, bahkan untuk orang yang sangat berdosa sekalipun. Bahkan ketika anak bungsu itu pulang, bapaknya melihat dari jauh. Dia berlari, dia memeluk anak bungsu itu. Dan dia mengatakan, anakku yang hilang sekarang sudah kembali, dan dia mengadakan pesta. Hari-hari ini, jikalau ada di antara kita, yang kita pengen berubah menjadi lebih baik, yang kita pengen kembali kepada kebenaran, tapi ada intimidasi di pikiran kita. Mari sekarang patahkan, hilangkan itu. Dan yakinlah, Tuhanmu akan menyambut engkau dan sanggup mengubah hidupmu menjadi baru. Amin. Ada begitu banyak orang yang latar belakang hidupnya begitu berantakan. Tetapi ketika mereka mau berubah, mereka mau bertobat, mereka dipakai menjadi baru. Makanya Alkitab mengatakan ketika bejana itu rusak, maka bejana itu tidak dibuang. Tetapi bejana itu dibentuk ulang supaya menjadi bejana yang baru. Logika kita, kalau ada bejana rusak, pasti kita buang. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada gunanya lagi kok, bejana buang aja. Tapi Tuhan mau nggak? Bejana yang rusak itu nggak dibuang. Tapi dia bentuk ulang menjadi bejana yang baru. Itu menunjukkan hidup kita. Kita yang dulu kotor, kita yang dulu salah. Kita yang penuh dengan kejahatan. Tuhan gak buang. Tuhan bentuk ulang hidup kita menjadi baru. Saya juga punya banyak kesalahan di masa lalu. Ada kejahatan yang saya lakukan. Tetapi karena kasih Kristus, dia membentuk ulang hidup saya. Dan kita melihat intimidasi iblis begitu kuat dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya di pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari pun. Kita bertemu dengan orang-orang tertentu yang mungkin mengintimidasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mau katakan. Seperti pesan Musa kepada Yosua. Kuatkanlah hatimu. Kita kalau nggak kuat hati, dengar omongan orang, kita bisa marah. Kita bisa down, kita bisa kecewa. Kenapa? Karena penilaian orang, omongan orang tentang kita. Tapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita menguatkan hati kita. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan.
Intimidasi juga kami alami sebagai hamba-hamba Tuhan ketika pelayanan pelepasan. Jadi kalau pelayanan pelepasan orang kerasukan, itu intimidasi dari iblis juga ada loh Bapak Ibu. Ketika kita sedang melepaskan orang kerasukan, intimidasinya apa? Yang kerasukan itu pertama mereka akan melototi kita, ya kan? Jadi orang yang kerasukan itu pertama tuh dia melototi kita. Pasang muka seram, mode seram Bapak Ibu. Nah, kita kalau hamba-hamba Tuhan nggak kuat mental, kita juga jadi takut. Bukan iblisnya yang lari, hamba Tuhannya yang lari. Ya, ada satu pengalaman sekitar tahun 2011, saya masih mahasiswa STT. 2011 saya dipraktekkan ke salah satu gereja di Jakarta. Nah, satu hari ada jemaat telepon ke gereja, minta pendetanya untuk doa pelepasan karena ada jemaat yang kerasukan. Kebetulan pendetanya nggak bisa, disuruhlah saya mahasiswa praktekan. Bapak Ibu, meskipun saya sekolah tinggi teologi waktu itu, di sekolah hanya diajari teori saja, prakteknya nggak pernah, ya kan? Wah, pergumulan juga saya. John, ini ada jemaat kerasukan, kamu pergi ya? Mau nolak nggak enak, ya kan? Mau berangkat juga saya deg-degan, wah belum pernah praktek pelepasan ya, bagaimana caranya? Ya sudah, dengan berat hati berangkat Bapak Ibu, sambil berdoa di jalan Tuhan, tolong urapi hambamu dan sebagainya. Sampai ke tempat orang yang kerasukan. Ya sudah, kita nyanyi, ya kan? Kita doa, kita tengking. Pertama dia melototi saya juga kaget, aduh. Ya saya balas melotot Bapak Ibu, ya kan? Melotot juga, ya saya menang, ya kan? Yang kedua, dia ngajak dialog. Siapa kamu? Saya ingat, Om Bekti waktu di kuliah pernah ngajar, kalau kamu pelayanan pelepasan, jangan pernah dialog sama setan, karena setan lebih pintar dari kita. Betul loh Bapak Ibu, setan itu kan udah hidup ribuan tahun, betul? Lah kita baru hidup berapa puluh tahun. Saya nggak dialog sama dia, wah menang ya. Dipelototin saya menang, nggak terintimidasi. Diajak ngobrol saya juga nggak mau, nggak terintimidasi. Yang ketiga ini yang saya terintimidasi. Saya doakan dia bilang, dasar kamu pendeta palsu. Aduh Tuhan. Ya memang saya belum pendeta ya kan. Dia ngomong saya pendeta palsu. Saya agak down Bapak Ibu, agak down waktu itu. Tapi saya ingat, saya hamba Tuhan, saya harus doakan orang ini. Singkat cerita, ya orang ini dilepaskan. Tapi dia lemas habis tenaga, saya juga lemas habis tenaga Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Intimidasi itu selalu ada. Ya, iblis akan selalu mengintimidasi kita sampai dia menang. Nah kita jangan mau kalah sebagai anak-anak Tuhan, amin. Jangan sampai kita mau diintimidasi oleh iblis. Pikiran kita diintimidasi terus ya kan. Sampai setiap hari di rumah bertengkar, yang gak ada damai, diintimidasi terus dan sebagainya. Yang ketiga, iblis menyerang kita dengan apa? Kebohongan atau manipulasi. Kita ingat kisah dalam kitab Kejadian, Hawa diapain sama iblis? Hawa dibohongi. Iblis mengatakan semua buah di taman ini boleh dimakan. Hawa bilang ada satu yang gak boleh. Iblis mengatakan gak apa-apa kok, makan aja, kamu gak akan mati. Malah kamu akan menjadi sama seperti Allah. Iblis ngomong begitu, Hawanya percaya. Dia apa? Dimakan. Jadi yang ketiga, iblis menggunakan kebohongan atau manipulasi untuk menjatuhkan kita. Hari-hari ini juga sama. Iblis menggunakan apa? Kebohongan, manipulasi untuk menjatuhkan kita. Supaya apa? Menjadi seperti apa yang dia mau. Slide berikutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika serangan itu datang? Apa yang harus kita lakukan ketika cobaan itu datang? Yang pertama adalah kita tidak menuruti serangan itu, godaan itu, tapi kita lari daripadanya. Masih ingat kisah Yusuf? Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf diam? Yusuf tergoda? Atau Yusuf lari? Yusuf lari. Bukan lari mendekat ya Bapak Ibu, tapi lari menjauh daripada godaan itu. Itu yang harus kita lakukan. Kita tahu kelemahan kita. Kita tahu, kelemahanku di pornografi. Ya sudah Bapak Ibu, jangan dekat-dekat dengan pornografi. Kelemahan kita mudah jatuh cinta. Ya sudah, jangan suka dekat-dekat dengan lawan jenis atau yang bukan pasanganmu. Kalau kita tahu kelemahan kita, maka kita bisa mengantisipasinya. Kita lari daripada godaan itu.
Dan yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita melawannya dengan menundukkan diri kepada firman Tuhan. Sama dengan apa yang Yesus lakukan ketika iblis menyuruh dia mengubah batu menjadi roti. Ayat 4, Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita melawannya dengan firman. Kalau kita melawan dengan pikiran kita, kita kalah. Sekali lagi, iblis itu pinter Bapak Ibu. Sudah banyak orang yang mati, yang dibawa kepada maut oleh iblis. Oleh karena itu, untuk melawan iblis, satu-satunya cara adalah dengan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7-8, tolong bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan? Tunduklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Kita mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada iblis. Bukan mendekat kepada yang jahat, tapi mendekat kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita, dan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita semua. Kalau kita lemah, datanglah kepada Tuhan yang akan menguatkan, menyempurnakan kita dengan kuasa-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, slide berikutnya. Menyerang identitas. Jadi yang pertama, iblis menyerang kelemahan kita. Yang kedua, iblis menyerang identitas. Tolong bacakan ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Pencobaan yang pertama gagal, ya kan? Serangan pertama gagal nih. Iblis nggak menyerah, pakai serangan kedua. Nah, yang kedua ini cukup menarik karena iblis berkata seperti ini. Dia bawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan dia mengatakan, jika engkau anak Allah. Iblis tahu nggak kalau Yesus itu anak Allah? Tahu Bapak Ibu. Iblis tahu nggak kalau Yesus berkuasa? Tahu. Justru karena iblis tahu, maka iblis menggunakan apa yang dia tahu untuk menyerang Yesus. Apa? Menyerang identitasnya sebagai anak Allah. Supaya apa? Yesus melakukan apa yang iblis mau, yaitu pembuktian diri. Hati-hati Bapak Ibu. Kelihatannya nggak apa-apa ini. Ya, iblis menyuruh Yesus mendemonstrasikan, kamu kan anak Allah. Ya sudah, jatuhkanlah dirimu, karena firman mengatakan nanti malaikat akan datang menolong engkau. Buktikanlah itu. Buktikan kalau engkau anak Allah. Pembuktian diri, menonjolkan diri, itu ujungnya berakhir kepada kesombongan. Iblis bisa pakai cara ini loh Bapak Ibu. Ayo buktikanlah dirimu. Kamu kan sekarang sudah sukses, sudah gak susah kayak dulu. Kamu kan sekarang ada posisi, kamu kan sekarang punya kekayaan yang cukup banyak. Ayolah tunjukkan dirimu, buktikan dirimu. Lama-lama apa? Mengarah kepada kesombongan. Itu yang iblis mau. Tetapi Yesus tahu apa yang iblis inginkan dia tidak lakukan. Karena Yesus tahu akibat dari itu adalah kesombongan. Amsal 16 ayat 5 tolong bacakan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, kalau kita menjadi sombong mengikuti apa yang iblis mau, maka kita jatuh kepada apa yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak pernah suka dengan orang yang sombong. Tuhan gak pernah suka dengan orang yang tinggi hati. Alkitab mengatakan kesombongan awal daripada kehancuran. Jadi kalau ada orang yang sombong, hati-hati. Engkau bukan menjadi lebih baik, tapi engkau menyeret dirimu kepada satu kejatuhan.
Dulu waktu belum punya apa-apa masih rendah hati, ya kan? Mau bergaul dengan siapa saja. Tapi setelah diberkati, ya, punya kekayaan yang cukup banyak, punya posisi di perusahaan, mulai naik hatinya. Yang dulu berteman dengan siapa saja, sekarang mulai pilih-pilih, ya kan? Hati-hati Bapak Ibu. Alkitab memberikan contoh kepada kita Saul. Saul orang yang rendah hati. Bahkan pada waktu mau dipilih dia bersembunyi. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia menjadi raja, dia berubah. Alkitab mengatakan Saul menjadi tinggi hati, dan Saul tidak ingin disaingi oleh siapapun, termasuk oleh menantunya sendiri. Bayangkan loh, menantunya punya prestasi, tapi Saul gak terima. Kenapa? Ada kesombongan dalam hatinya. Dia harus jadi nomor satu, dia yang harus paling dihormati, dia yang harus paling didengarkan. Kalau kita sudah punya rasa ini, hati-hati Bapak Ibu, betul. Kalau kita sudah punya rasa, aku yang harus dihormati, aku yang harus didengarkan, aku yang harus dipandang, hati-hati. Kalau ada orang lain yang lebih hebat daripada kita, kita mulai iri, hati-hati. Roh kesombongan sudah mulai masuk. Lalu yang kedua siapa? Simson. Simson dikaruniai dengan apa? Kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan Simson bisa membunuh orang Filistin dengan apa? Tulang rahang keledai. Itu dengan rahang keledai, tulangnya aja, itu dia bisa bunuh ribuan orang Filistin. Itu Simson orang yang kuat banget loh Bapak Ibu. Dalam sejarah manusia, orang yang paling kuat secara fisik itu Simson, gak ada yang mengalahkan. Bahkan cerita-cerita dunia itu juga mengakui Simson orang yang paling kuat. Bayangkan loh, pintu gerbang itu bisa diangkat oleh Simson. Pintu gerbang itu kan besar sekali, berat, itu Simson bisa angkat. Orang Filistin berapa ribu yang dibunuh oleh Simson. Dengan senjata yang seadanya. Itu orang paling kuat loh. Tapi sayangnya Simson jatuh dalam hal kesombongan. Karena dia punya fisik yang kuat, dia bisa atasi apapun, orang takut kan. Siapa yang berani dengan Simson di Alkitab? Nggak ada. Semua takut. Face to face lawan dia, mau keroyokan, semuanya kalah kok. Tapi karena kesombongannya dia jatuh. Dia merasa aku nggak mungkin kalah. Aku nggak mungkin ditangkap karena aku kuat. Tapi kenyataannya Simson ditangkap. Matanya dicungkil dan dia dijadikan budak. Kenapa? Kesombongan. Simson menganggap remeh apa yang ada di sekitarnya. Dia menganggap rendah orang lain. Tapi pada akhirnya dia jatuh dalam kesombongannya. Tetapi di akhir hidupnya Simson sadar, Tuhan kali ini berikan aku kekuatan lagi. Dan Tuhan berikan lagi dan dia membunuh jauh lebih banyak daripada yang pernah dia bunuh pada waktu hidup. Jadi Bapak Ibu, roh kesombongan itu sangat-sangat mengerikan. Slide berikutnya. Yesus tahu tujuan dari iblis untuk menjatuhkan Yesus. Oleh karena itu kita lihat kembali, menarik ya. Ayat 7, tolong bacakan Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Dikatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus melawan iblis dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kita melihat firman itu berkuasa. Amin. Firman itu berkuasa untuk melawan iblis, bahkan untuk mengadakan hal yang mustahil sekalipun. Oleh karena itu penting untuk setiap hari kita baca, kita renungkan, kita perkatakan firman Tuhan. Saya sebelum berangkat kerja, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini berikan saya hikmat, berikan saya kebijaksanaan, agar apa yang saya lakukan tidak keliru. Dan setiap hari Bapak Ibu, kalau saya gelisah, saya mulai khawatir, saya menompangkan tangan atas diri saya sendiri dan saya perkatakan firman. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah karena Tuhan sumber kekuatan. Saya tumpangkan tangan kepada diri saya ketika saya khawatir. Dan pernah satu kali ketika saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya ini tipe orang kalau ada masalah, saya nggak bisa tidur. Saya akan pikirkan masalah itu sampai sudah subuh baru tidur karena kecapean. Tapi ada orang-orang tertentu meskipun mau ada masalah, gempa bumi, gunung meletus, ya tidurnya nyenyak Bapak Ibu. Tapi saya bukan tipe orang seperti itu, ada masalah sedikit saja, saya nggak bisa istirahat. Dan itu berlangsung sangat lama, sampai satu kali saya tahu, memperkatakan firman. Ketika saya ada masalah, saya mulai coba.
Saya tumpangkan tangan, saya katakan, hai jiwaku, tenanglah, tunduklah kepada Tuhan. Hai pikiranku, tenanglah, tunduklah kepada Tuhan, dan sekarang istirahatlah. Apa yang terjadi? Akhirnya saya bisa tidur. Hanya dengan apa? Memperkatakan firman, menumpangkan tangan kepada diri sendiri. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita harus memperkatakan firman kepada diri kita sendiri. Amin. Kita perlu praktek loh Bapak Ibu. Setiap hari kalau ada masalah, perkatakanlah firman kepada jiwamu. Hai jiwaku, hari ini aku perintahkan engkau jangan takut, sebab ada Tuhan dalam diriku. Hai pikiranku, aku perintahkan hari ini engkau jangan berpikir yang tidak baik, karena ada Tuhan dalam pikiranku. Doakan, perkatakan firman kepada diri Anda, dan Anda akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Itu yang Yesus lakukan. Dia memperkatakan firman. Dan saya tuliskan firman Tuhan itu berkuasa. Efesus 6 ayat 17 kita baca sama-sama ayat ini. Efesus 6 ayat 17 ada di layar. 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagaimana kita melawan iblis dengan firman Allah? Karena Efesus mengatakan firman Allah adalah pedang roh. Perisai kita adalah iman. Efesus mengatakan perisai kita pada waktu kita berperang itu adalah iman, dan senjata kita untuk melawan itu adalah firman. Pedang roh itu firman. Jadi kalau kita mau lawan iblis, jangan sekali lagi pakai pikiran kita, kemampuan kita, tapi pakai kuasa Tuhanmu yang sanggup mengalahkan iblis. Slide berikutnya, yang terakhir. Iblis menyerang keinginan. Tolong bacakan ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, yang ketiga, iblis menyerang keinginan. Iblis tahu salah satu keinginan manusia adalah kekuasaan. Karena dia sudah hidup begitu lama dan sudah pakar untuk mencobai menjatuhkan manusia, maka iblis tahu, nah senjata terakhir yang akan aku gunakan untuk menjatuhkan Yesus adalah dengan memberikan kekuasaan. Pasti Yesus akan menyembah aku karena dia pasti akan tergoda. Semua orang tergoda dengan kekuasaan, Yesus juga sama. Maka iblis menggunakan pencobaan yang terakhir, yaitu kekuasaan. Halo Bapak Ibu, siapa yang tidak mau kalau ditawari kekuasaan? Semua kita pasti mau. Dan iblis tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Yesus ditawari kekuasaan, dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan, ini loh Yesus, kerajaan dunia. Kalau engkau menyembah aku, ku kasih kepadamu. Hari-hari ini juga sama. Banyak anak-anak Tuhan jatuh oleh karena apa? Diserang keinginannya. Ingin cepat kaya. Ya mulai apa? Korupsi. Ya kan? Mulai menipu. Supaya apa? Cepat kaya. Itu kan keinginan. Iblis tahu, wah ini orang bisa tak serang lewat keinginannya, cepat kaya, diserang. Pengen posisi di satu perusahaan, diserang oleh iblis. Satu kali ada teman saya, dia cerita kepada saya, Pak, saya ditawari diangkat jabatan jadi kepala sekolah di SMP. Wah saya bilang, wah bagus Pak, selamat ya. Lalu dia bilang, tapi Pak, ada syaratnya. Loh syaratnya apa Pak? Saya tanya. Syaratnya adalah kalau saya mau menjadi kepala sekolah di SMP, maka saya harus tinggalkan iman saya, tinggalkan Yesus dan pindah agama. Waduh, saya bilang lah, Bapak bagaimana keputusannya? Meskipun itu menjadi impian saya Pak, tapi saya tidak mau meninggalkan Yesus. Saya katakan, hebat Pak. Halo Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang imannya diuji dengan apa yang dia mau. Tinggalkan Yesus, maka aku berikan kamu itu. Sama dengan iblis, sembah aku, maka aku berikan kerajaan dunia. Anak-anak muda sekarang juga sama. Lebih pilih pasangannya daripada pilih Yesusnya. Lebih pilih menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dan tinggalkan Yesus daripada memilih Yesusnya.
Padahal pasangannya tidak bisa menjamin keselamatannya. Tapi Yesusmu bisa menjamin keselamatanmu. Amin. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang mereka meninggalkan iman karena hanya pasangannya. Ya sudahlah, menikah beda agama gak apa-apa, ikut agama pasangannya. Agama itu gak apa-apa kok. Saya katakan, ya di dunia kamu gak merasa begitu tertarik, tapi ketika engkau meninggal nanti engkau akan rasakan. Iblis tahu apa yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu, keinginan duniawi itu bisa menjadi senjata bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Apa saja keinginan duniawi? 1 Yohanes 2 ayat 15-17a mengatakan keinginan duniawi itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan semuanya itu membawa kepada maut. Slide berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi tundukkanlah diri kita kepada salib Kristus. Dan biarlah hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 24-25 secara bersama-sama. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita baca ayat ini sama-sama. Galatia 5 ayat 24-25 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari Bapak Ibu, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Dan pada akhirnya kita melihat setelah ketiga pencobaan itu, maka Alkitab mengatakan malaikat-malaikat datang dan mereka melayani Yesus. Kalau kita bisa melewati cobaan-cobaan ini, maka Tuhan juga akan memberikan reward dan mempermuliakan kita. Mari kita angkat pujian ini, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, pergumulan-pergumulan kita mau bawa ke hadapan Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita serukan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Oh, mari serukan Yesus, ku sembah-Mu. Amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari serukan, Yesus, ku sembah Kau, amin. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari serukan dari hatimu, Yesus, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari serukan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia, naikkan pujianmu ke hadiratnya. Oh, ya rala raba syakara la raba sekara la rabo, kiara la raba syakara la raba, ya rala raba sekara la rabo. Oh, ya rala raba syakara la raba sekara la rabo. Hadirat-Mu yang penuhi kami, hadirat-Mu penuhi kami. Oh, ya rala raba syakara la raba se. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus, jamah setiap kami. Ya rala raba syakara la raba sekara la rabo. Oh, ya rala raba syakara la raba sekara la rabo. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kiara la raba syakara la raba se. Hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, ya raba syakara la raba se. Ya raba syakara la raba. Biar kuasa-Mu yang menangani kami. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal. Amin. Hari-hari ini, jika hati kami merasa berat, ada sesuatu yang mengganjal di hati kami. Dan bahkan jikalau kami ingin menyerah dengan apa yang di hadapan kami teringat kembali. Jikalau Engkau mampu, kuat dan bertahan dengan cobaan yang ada, maka kami juga Tuhan,
Kami punya teladan yang luar biasa. Yang mengajarkan kami, tantangan sehebat apapun di hadapan kami, Tuhan sanggup menolong kami, memberikan kekuatan, dan meluputkan kami daripada bahaya. Oleh karena itu berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi firman yang hidup, yang menguatkan setiap kami. Materaikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan, diberkati oleh perkataan firman Tuhan, amin. Amin. Kalau kita bersama-sama sudah diberkati perkataan firman Tuhan, kita mau bersama-sama juga mempersiapkan persembahan kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan yang bertugas pada minggu pagi hari ini. Nanti sebelum persembahan dijalankan, nanti dengan kasih Kristus Ibu Puji akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing Bapa. Sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami menyadari kelemahan-kelemahan kami pada pagi hari ini. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Sehingga kami kuat dan kokoh menghadapi serangan-serangan si jahat. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu dahsyat. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran lagi Bapa. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani, ada kuasa Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu ini beserta keluarga. Berkati juga Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu. Kuduskan, sucikan oleh kuasa firman-Mu. Sehingga apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan yang akan menjalankan tugas Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini akan memberi maupun yang belum memberi Tuhan Yesus. Karena berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Jikalau kami dalam keadaan yang sehat, yang baik Tuhan. Kami tahu pemeliharaan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang dapat kami pikirkan. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kami berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu, Tuhan yang Engkau taruh di tempat ini. Dan semua pengurus yang ada, biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu di tempat ini. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan gereja ini mengalami kenaikan yang signifikan. Karena ada Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Untuk Kevin, Sevanya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang sakit hari ini mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, kami katakan ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan tubuh mereka, memulihkan kesehatan mereka. Bagian yang sakit kami katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga Engkau berkati dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Karena anak-anak ini Engkau akan pakai luar biasa menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami. Tuhan yang mengerti apa yang hari-hari ini bangsa kami alami. Jikalau ada berita-berita yang mungkin menakutkan kami secara manusia. Tapi kami mau berkata, kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau negara kami berkata Indonesia mengalami kemakmuran, Indonesia mengalami pertolongan, kekuatan daripada Tuhan melimpah atas bangsa kami, pertolongan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat.
Engkau berkati Tuhan apa yang diusahakan jemaat pekerjaan mereka, berkati tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil, apa yang mereka usahakan menjadi berhasil, apa yang mereka lakukan menjadi berhasil. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, memberikan berkat bagi jemaat umat-Mu di tempat ini. Dan apa yang mereka telah tabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, Engkau juga yang akan mengembalikannya berkali-kali lipat ganda. Karena kami tahu siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para anak yatim, duda, janda, dan fakir miskin. Tuhan juga tolong mereka dalam kesendirian, dalam kesepian, apapun yang mereka alami. Biar Tuhan yang menghibur, memberikan damai, sukacita di hati mereka. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya